Termasuk harta yang haram ini kalau disedekahkan tidak berpahala. La yaqbalullahu shalah bighairi tuhur wala shadaqah min ghulul. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci, tanpa suci, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah dari hasil korupsi. Jadi kalau dari hasil korupsi itu tidak bisa untuk sedekah. Harta haram itu tidak bisa untuk sedekah. Meskipun pernah kita sampaikan nanti ada kaidahnya di situ, tetapi prinsipnya sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, kaman tatahharus saub bil baul, seperti orang yang mencuci baju dengan air pipis, bukan hilang najisnya tapi semakin menambah najis. Jadi kalau sedekah dengan harta yang haram itu tidak menambah, melainkan tambah najis. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Meskipun bagi yang menerima, kalau harta itu haram, contoh harta riba, dapat uang riba karena nabung di bank, ribanya gede, lalu duitnya disedekahkan, maka bagi yang menerima hukumnya halal apa haram? Halal. Masih ingat kaidahnya? Kaidah ini harus dihafal, karena kalau tidak nanti dikebyahuyah semua harta dianggap haram. Innama hurrima likasbihi fahuwa haramun lil kasib faqat duna man akhadhahu minhu bi tariqi mubah. Sesungguhnya harta yang diperoleh dengan cara yang karena usahanya, sesungguhnya harta yang haram karena usahanya, maka haramnya ini tidak menular, tidak merembet kepada orang lain yang mengambil harta itu dengan cara yang mubah. Contohnya tadi ada orang nabung di bank, lalu kemudian punya uang riba. Uang riba ini statusnya bagi si penabung hukumnya haram karena itu riba. Tetapi kemudian diberikan kepada orang lain, diberikan ke orang lain, maka orang lain yang menerima tadi mendapatkan harta itu tidak dengan cara riba. Orang lain tadi menerima harta dengan mendapatkan dengan cara hibah atau pemberian, maka dia memperoleh dengan cara yang halal. Maka bagi si penerima hukumnya halal. Bagi si penerima hukumnya halal. Atau tadi ada, saya kasih contoh lain, ada seorang penjual minuman keras. Hukum menjual minuman keras haram, dapat duit. Lalu kemudian karena badannya pegel-pegel, datang ke tempatnya Mas Nur untuk diterapi. Setelah terapi, Mas Nur dikasih upah pakai uang. Uangnya tadi dari hasil menjual minuman keras. Bagi si dia, orang yang menjual minuman keras tadi, uang itu hukumnya haram. Tapi karena Mas Nur terapi, diputer-puter, terapinya gimana Mas? Diputer-puter, diungklek-ungklek gitu ya. Apa namanya istilahnya? Saya tidak ngerti. Tidak paham ilmu tulang ya. Saya taunya diputer-puter, diungklek-ungklek. Nah, lalu kemudian dikasih uang. Nah, Mas Nur menerima uang tadi dengan cara yang halal. Caranya bagaimana? Terapi. Nah, maka uang itu statusnya tetap halal karena mendapatkannya dengan cara yang benar. Jadi tidak bisa uang itu terus uang haram merebet ke orang, haram lagi, duit di seluruh dunia ini haram semua nanti, karena pernah melalui tangan atau usaha yang haram. Baik, ini kaidahnya jelas ya, bahwa innama hurrima likasbihi fahuwa haramun lil kasib faqat. Sesuatu yang haram karena usahanya hanya haram bagi yang mengusahakan saja dan tidak merembet kepada orang lain dengan cara yang mengambil harta dari orang tersebut dengan cara yang mubah.